Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Mas bareng Yai. Kali ini saya ingin re-upload sebuah video yang menarik dari ceramahnya Ustadz Yahya Waloni yang telah berpulang beberapa saat yang lalu, dan kita selalu berdoa untuk beliau, untuk almarhum, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diampuni dosa-dosanya dan diterima segala amal baiknya. Kepergian beliau telah menyisakan kesedihan dan kerinduan, terutama atas ceramah-ceramahnya yang lantang dan berani, dan tidak gentar, tidak takut dalam mengungkapkan semua kebenaran. Oke, tidak berpanjang kalam, untuk lengkapnya kita saksikan video ini dengan tuntas. Selamat menikmati dan tetap terus menjaga tauhid kita dari godaan-godaan yang datang kepada kita. Stay tune. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukula illa tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakinil haq subahal batil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul hakul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh usadiqul wadil amil tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nurril absari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubud dunya ra'su kulli khotiat. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, takzim kami kepada takmir masjid Badan Kemakmuran Musolah ya. Musolah Al-Falah, Keranggan, Kabupaten Bogor. Kota Bekasi, saya salah. Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kita bertetangga. Saya kebetulan di perumahan Villa Nusa Indah 3. Jadi kita tidak jauh. Bertetangga, hanya sekitar 30 menit tiba di sini. Atas undangan dan silaturahmi yang disampaikan oleh pengurus musola, dan tadi malam saya baru tiba dari Makassar, sangat mengingat jadwal ini akan dimulai pada pagi hari. Berapa kali penerbangan kami delay, ditunda karena cuaca buruk. Seminggu lamanya kami di Makassar, seminggu itu juga hujan. Tidak pernah ada tempo yang panas. Dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, Makassar itu hujan.
Dan sangat aneh, situasi yang ada di Makassar dengan situasi dulu ketika saya masih berdakwah sungguh jauh berbeda. Kalau ibu bapak pergi sekarang dan lihat kondisinya, siapa orang Makassar yang ada sekarang, tahu persis. Bagaimana dulunya orang Makassar itu kuat dalam mempertahankan tauhid. Tapi ada satu ustadz orang Makassar, dia bangga sekali. Bahkan di YouTube pun ditayangkan. Dia diundang oleh orang-orang kafir berceramah. Dia bangga sekali. Dia boleh berceramah di tengah kompleks orang-orang kafir. Di depan pendeta, di depan orang-orang Kristen. Dan alhamdulillah viral di YouTube. Tapi sayang seribu sayang. Andaikan pada waktu itu kalau saya yang diundang, saya akan mengatakan, mulai kalian ini dari pendeta sampai jemaat, tidak ada yang tersisa. Kalian semua ini ahli neraka. Tapi beranikah kira-kira? Beranikah kira-kira? Adakah yang berani? Bukan soal berani atau tidak, jujur atau tidak jujur. Bukan soal berani, bukan masalah nyali, bukan. Wallahi, saya punya ayah kandung datang dari Manado. Anak saya waktu itu baru usia 6 tahun. Sekarang dia sudah SMP, sekolah di Angkatan Laut sini. Apa namanya? Di Ciang Sana. Apa nama sekolahnya ini? Swasta. Datang ayah saya di depan pintu. Dia katakan, opa kafir. Bukan marah, ketawa ayah saya. Kamu didik anak-anakmu ini radikal ya? Bukan radikal, memang kamu kafir. Kalau sayang kepada orang kafir, kulil haq walau kana murran. Katakan walaupun pahit. Apalagi ini tinggal menjelang beberapa hari lagi, mereka akan merayakan pelaksanaan Nataru. Merry Christmas and Happy New Year. Natal dan tahun baru. B.J. Bolan mengatakan, kami tidak tahu persis tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Mereka tidak tahu prediksi tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Isa Al-Masih itu dilahirkan 6 sebelum Masehi. Ketika Romawi menjajah Yerusalem, Urushalima, dari tahun 65 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Nah, pada tahun 6 sebelum Masehi lahirlah sosok laki-laki bernama Yesua. Yesua kemudian diarabikan nama anak ini menjadi Isa anak Maryam. Karena tidak mempunyai sosok ayah, tidak dilahirkan secara biologis, dan tidak ada konotasi seks. Jadi antara Quran dan Holy Bible, Old and New Testament, Bible, Perjanjian Baru, dan Al-Quran sudah menegaskan bahwa Al-Masih ini dilahirkan dengan cara spektakuler. Melalui satu perenungan yang tinggi atas mujizat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Begitu banyak mujizat, dan mujizat yang paling terakhir agar mereka yakin akan tanda-tanda kebesaran Allah dan mereka beriman kepada Allah, maka diutuslah manusia dengan cara dilahirkan tanpa konotasi seks. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi percaya bahwa Nabi Isa setelah lahir diakui sebagai nabi oleh orang Yahudi? Tidak. Maka mereka mengatakan, azah sihru mubin. Ini katanya sihir yang nyata. Padahal ketika Isa datang ke dunia, Isa mengatakan, qul ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya.
Waj'alani mubarakan aina ma kuntu, awsani bisalah wa zakati madumtu hayya. Maka lillahi ayat takiza min waladin subhana isaqud amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Isa bersaksi, saya ini hamba Allah, atani alkitab, Allah memberi aku kitab, waj'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Kemarin Prabowo pergi ke luar negeri, pergi ke Cina, pergi ke Amerika, pergi ke Europe. Tanyaan saya kepada ibu bapak, waktu Prabowo berangkat ke Amerika, itu istana negara kosong atau ada Prabowo? Atau ada Prabowo? Kosong, karena Prabowo sedang bersilaturahmi ke luar negeri. Ibarat orang tua sedang meninggalkan anaknya mencari nafkah. Karena orang tua pertama membebani anak istrinya dengan hutang besar. Artinya Mulyono meninggalkan, Jokowi meninggalkan utang besar, bebannya Prabowo yang tanggung. Nggak apa-apa Prabowo tanggung, yang penting jadi presiden. Kata Prabowo begitu kayaknya. Ya kelihatan sekali psikologisnya. Dia bela betul ini Pupu Fafa ini. Sudahlah, apapun terjadi yang penting saya jadi presiden. Nah, ini tidak ada harga diri. Ini dia. Saya kemarin bicara di Makassar. Kalau saya jadi ustadz dan diundang orang kafir, saya katakan, kalian ini semua adalah ahli neraka, kecuali kalian kembali kepada Aina dina indallahil Islam. Kesempatan untuk berdakwah. Begitu. Lebih baik tidak laku di pasaran dakwah. Nah ini susahnya ustadz-ustadz ini. Popularitas. Mencari keuntungan. Mencari apa namanya. Popularitas. Mencari. Apa ya ini yang ribut sekarang? Keuntungan finansial. Kendati berebut nasab. Ada yang nasab Wali Songo, ada yang Ba'alawi, ada lagi yang baru-baru ini ngaku turunan ke-9. Saya ini dari turunan kafir, saya bangga sekali ya. Oma opa saya Holland Spreken, didikan Belanda. Dari kecil kami dididik di gereja sampai menjadi seorang pendeta. Kami bangga dari aliran, dari nasab, dari keturunan kafir. Kami bangga. Dan kami tidak mengarang-arang cerita. Bapak saya pensiunan tentara. Keluarga saya, ibu saya seorang guru. Dan kami tahu bahwa kehidupan kami adalah kehidupan penyembah berhala. Praktik occultism. Kami melakukan musyrik kafir di hadapan Allah. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Karena kami mentuhankan anak Maryam selain Allah. Berarti kafir. Kafir. Jangan bilang bukan kafir. Kafir. Jelas sekali. Kalau Hindu saya tidak berani. Karena tidak ada ayatnya. Tapi kalau Kristen jelas-jelas kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Nah, jadi ibu bapak, pemandangan dan suasana di Makassar itu, hotel-hotel, rumah-rumah makan. Coba tanya bini saya ini. Kami dua maghrib itu mau makan. Makan ikan bakar di pinggir jalan. Begitu mau masuk, innalillahi, ada pohon Natal. Dek, nggak jadi kita. Kenapa Pak? Ente lihat sana. Hah? Ente lihat situ, ada Santa Claus yang tergantung-gantung itu, kafir punya. Mundur kita. Nggak jadi kita makan. Ibu bapak, kenapa kita harus keras begini? Bukan benci. Bukan. Dari dulu mereka cap kami ini radikal. Dan kami tidak pernah menyerah. Masuk keluar penjara sekalipun. Sekali kebenaran itu ditegakkan, tidak akan berhenti kami. Allahu Akbar. Nah itu baru ustadz. Sakit-sakitan. Dalam kondisi sakit.
Wallahi. 3 bulan lebih saya nggak bisa. Lambung saya ini nggak bisa mengolah nasi. Coba tanya bini saya. Sakit. Lambung saya nggak bisa mengolah nasi. Diberikan nasi paling 1 sendok. Sudah kenyang. Makanan saya cuma kue. Allah masih pelihara. Allah masih berikan kesehatan. Allah masih berikan umur panjang. Karena Allah tahu bahwa pendakwa-pendakwa kita di Indonesia ini, kalau bukan penjilat, pengecut. Supaya dakwanya dimuliakan, di mana ada penjilat, di sini dia ikut. Dulu dia menjilat Jokowi. Jago-jago menjilat semua. Setelah Jokowi turun, Prabowo sekarang yang dijilat. Sama-sama 2 tokoh, 2 pemimpin negara ini buta agama. Jadi bagaimana Ustadz kesinambungan Islam ke depan? Wallahu alam. Kalau melihat generasi penerus kita ini, pendakwa-pendakwa kita, makin hari dakwah keislaman kita ini semakin turun merosot. Saya sering nonton YouTube, saya sering lihat YouTube, cuma berputar-putar pada filsafat, argumentasi, ironis, sindiran halus. Tidak berani bicara tentang hak dan batil. Tidak berani menegaskan tentang kebatilan. Yang ada ini adalah bagaimana persatuan, jaga toleransi. Semua kita harus jaga toleransi. Ini benih-benih yang ditinggalkan Joko Widodo ini 10 tahun yang silam. Tidak pernah kita sadar bahwa pendangkalan akidah, bahkan tidak menutup kemungkinan banyak umat Islam yang kemudian murtad. Tadi Pak, ini katakan tadi yang siapa itu? Si Saipudin. Ya, namanya Saipudin, tapi saya rubah menjadi Taipudin. Karena kalau orang kafir, orang Islam jadi kafir, hanya 2 argumen dia. Kalau bukan otaknya kosong, perutnya kosong. Kalau bukan karena goblok, lapar. Jadi saya namakan dia bukan Saifuddin, Taipudin. Coba tanya ibu-ibu. Kalau bikin bersih ikan, perutnya yang dibelah. Karena di perut ikan itu ada tai. Tapi kalau bikin bersih, makan udang itu, bukan perutnya yang dibersihkan. Otaknya yang dibuang, karena penuh tai. Jadi orang yang keluar dari Islam itu, kebanyakan tidak punya kemampuan, kompetensi keilmuan. Tidak ada dasar ilmiah yang membenarkan mereka masuk Islam. Tidak ada. Kalau bukan kawin, ikut-ikutan. Dari artis, kemudian terpengaruh dengan artis lain. Murtad. Termasuk si siapa ini? Sardi. Lukman Sardi. Itu murtad itu karena mencintai perempuan tidak bersunat. Saya satu keluarga, istri dan 3 orang anak, 11 Oktober di bulan Ramadan, kami sekeluarga masuk Islam. Saya bilang ini istri saya, anak saya, ayo kita masuk Islam. Tak boleh cuma saya sendiri. Kalau sama-sama selama ini kita beragama Kristen, ajak binimu, ajak anak-anakmu mengucapkan syahadat satu keluarga. Satu keluarga kami masuk Islam. Bukan masuk Islam karena mau nikah. Masuk Islam karena mengerti betul bagaimana konsep kebenaran yang diajarkan Al-Quran adalah konsep kebenaran yang diajarkan para nabi. Coba. Ibu bapak bicara tentang Nabi Isa. Kisah lengkap Nabi Isa itu di Bible atau di Al-Quran? Di Bible atau di Al-Quran? Bahkan kisah tentang ibunya Nabi Isa tercatat sebagai surat Maryam. Ini ajaran yang paling lengkap. 8 tahun saya mengutak-atik, mempelajari
isi daripada kebenaran Al-Quran. 8 tahun saya pelajari diam-diam setiap kalimat teori Bible, Old and New Testament, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya bandingkan dengan Holy Quran. Setiap kalimat dalam Al-Quran saya cari pembenarannya. Apakah Nabi Ibrahim pernah menyebut Isa? Bagaimana sejarah menceritakan tentang kewibawaan Isa dalam Al-Quran? Perspektif Quran menceritakan tentang kepribadian Al-Masih. Dan apakah Al-Masih, Isa, pernah menyinggung atau menyebut nama Nabi Muhammad di dalam Quran dan Holy Bible? Akan saya cari. Saya temukan semuanya di dalam Bible Kristen, Perjanjian Baru. Yohanes pasal 14, ayat 15 dan seterusnya. Di situ dikatakan Yesus menjanjikan penghibur. Akan datang di tengah-tengah kamu seorang penolong, yakni Roh Kudus. Yang dijanjikan seorang penolong, tapi yang datang adalah Roh Kudus. Saya periksa dalam kitab Talmud Bani Israel. Karena ada 3 agama besar di dunia. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Saya cari manuskripnya tentang siapa Roh Kudus. Roh Kudus ini kalau dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Roh Kudus. Saya cari tahu apakah betul ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah hembusan angin. Dan kami mencari tahu dalam kamus besar bahwa dalam bahasa Talmud Israel, bahasa Israel, abjad daripada bahasa Ibrani itu hampir sama dengan abjad Hijaiyah. Kalau kita orang Islam menyebut alif, orang Yahudi menyebutnya alef. Kalau kita menyebut ba, mereka menyebut bet. Alef, bet, gimel, dalet, he, waw, sayin, ket, tet, yot, kaf, lamet, mem, nun, samek, ayin, pesade, kofres, yushin, tong. 22 abjad ini yang menjelaskan kepada saya, ternyata orang yang dimaksud itu adalah Ahmad bin Abdullah. Ahmad. Sampai sekarang Yahudi pakai di tembok ratapan. Coba. Nanti habis saya ceramah, ibu bapak punya Android. Buktikan apa yang saya katakan ini. Di tembok ratapan Wailing Work, ketika orang Yahudi bersama dengan pemerintah yang ada sekarang di Israel, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan pasukan-pasukan iblisnya, Israel Defense Forces, IDF. Ketika mereka akan bertempur atau usai bertempur, mereka datang ke Wailing Work. Lalu mereka meratap, Adonai Yismorka Mikorah, Yesemor etnap seta Mikorah, Adonai Yismorka, kaufu eka me'ata we'at olamim. Di ujung pengakuan syahadat ini, mereka sebut hikoman takim. Dekola Muhammadin. Jadi orang Yahudi pun mengakui bahkan berharap syafaat daripada Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu bapak, ustadz-ustadz ini jangan salah menerangkan tentang perang yang berkecamuk di Israel. Perang yang sedang terjadi di Israel ini sudah setahun lebih. Bukan perang agama. Ada 3 agama di sana hidup rukun dan damai. Yudaisme, Kristen, dan Islam. Tapi yang paling dekat pergaulannya dengan orang-orang Yahudi adalah orang Islam. Kalau Kristen bagaimana Ustaz? Allahu Akbar. Jangankan agama Kristen, orang Kristen punya langkah di mana mereka melakukan Via Dolorosa, jalan salib,
Ya, mereka melakukan perayaan jalan salib Via Dolorosa, langkah dan kaki mereka diludahi oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap Kristen itu Nasoro, najasak. Kristen itu najis. Sedangkan orang Islam dianggap sebagai saudara. Makanya ibu bapak perhatikan, yang korban di Timur Tengah di Palestina itu justru yang paling banyak adalah rabi-rabi Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. So sistem ini yang agak ini keras. Yang agak lembek, Pak, jangan napas saya, Pak, ya. Nah, Ibu saya paling senang kalau ceramah, tidak cocok saya pakai. Ini kayaknya kadang-kadang tidak mampu ini yang begini dengan di kuping. Paling bagus saya kalau yang pegang. Ya, ini sini Pak Ji. Ah ini. Oh bukan ini. Tak kuat juga ini. Jadi ibu bapak mesti tahu bahwa isu yang berkembang di dunia ini seolah-olah yang menjadi korban itu hanya orang Islam. Salah. Yang jadi korban itu bukan cuma Islam. Kristen, Katolik, Ortodoks, Evangelism, dan juga rabi-rabi Yahudi. Ini biadabnya IDF, Israel Defense Forces. Tentara Israel inilah bersama Benyamin Netanyahu. Ini iblis semua. Jadi di sana itu adalah tragedi kemanusiaan yang tidak ada hubungannya antara perang agama. Tidak ada hubungannya. Nah, cuman kedekatan pergaulan antara tiga agama ini, yang paling dekat dengan Islam adalah, yang paling dekat dengan Israel adalah Islam. Sedangkan orang Kristen nggak ada yang mau berteman. Nggak ada. Coba tanya pendeta-pendeta di dunia ini. Kalau mereka ke Israel, apa mereka berteman dengan para rabi Yahudi? Tidak. Jangankan berteman, napas mereka pun dianggap najis. Ibu bapak mesti tahu, orang Yahudi ini dalam mempertahankan toharoh, warok, mukopapa, mugolado, mutawasito. Kalau kita belajar ta'lim, muta'alim, najis kecil, najis besar, najis sedang, maka saya akan menyimpulkan bahwa orang Yahudi ini justru lebih fanatis mempertahankan soal kenajisan. Contoh, kalau ada wanita haid, kita tidak boleh datang ke masjid. Orang Yahudi bukan cuma tidak boleh ke masjid, tidak boleh masuk ke rumah. Dibuatkan pondok kecil di samping rumah. Kalau setiap rumah ada pondok kecil, berarti ada anak gadis di pondok itu. Nah, inilah yang kemudian dianggap bahwa wanita yang berzina harus dirajam dengan batu. Kalau ada wanita berzina, wanita hamil tanpa suami, rajam dengan batu. Yang kedua, ketemu orang kusta, rajam dengan batu. Yang ketiga, ketemu anjing, rajam dengan batu. Anjing, orang kusta, perempuan berzina dianggap najis. Nah, pada waktu itu, kepala pengadilan agama bernama Kayafas, orang Yahudi. Raja mereka adalah Herodes, wali kota mereka orang Romawi, Pontius Pilatus. Mereka ajukan gugatan kepada pengadilan. Di sana ada perempuan hamil. Ini akhir tahun, tetapi juga Natalnya kafir. Saya mau jelaskan kepada ibu bapak supaya ada di antara kita
Yang mau ikut Natal nggak jadi. Artinya yang mau murtad nggak jadi murtad. Begitu. Tangkap si Maryam itu. Dia berdiam selama berbulan-bulan, perutnya makin membengkak. Tanya, siapa yang menghamili? Ada satu golongan orang-orang kecil pelihat bintang. Di kalangan Kristen disebut dengan orang-orang Majus. Di kalangan Islam disebut Majusi. Ini orang-orang yang suka melihat bintang, astronom. Begitu datang pemerintah, hei Maryam, tibalah saatnya kami ingin menanyakan, siapa yang menghamili Anda? Demi Allah, wallahi kata Maryam, tidak ada seorang laki-laki pun kenal dengan kami. Tidak ada seorang laki-laki pun yang bersahabat dengan kami, berteman. Tidak pernah kami disentuh sedikit pun. Karena desakan orang Yahudi begitu kuat, mereka paksakan Maryam untuk mengaku. Tengah-tengah malam Maryam tidak tahan dengan desakan ini. Dia lari. Dia berdiam di bawah pohon korma. Ini yang kemudian Kristen bikin cerita dongeng, taruh di kandang binatang. Ibu bapak coba jalan-jalan ke Israel. Ada orang Israel punya kandang. Biri-biri, kambing, domba, lembu, dan sapi dilepas di tengah-tengah hutan belantara, dilepas di gunung-gunung berbatu-batu. Tidak ada kandang. Oh, cerita omong kosong luar biasa ini. Tersesat orang-orang kafir ini. Ini dia. Tangkap. Cari Maryam, selidiki dia. Tanya siapa yang menghamili dia. Datanglah malaikat namanya Ruhul Quds. Dalam bahasa Ibrani, Ruach HaKodisi atau Ruhul Quds itu adalah malaikat Jibril. Maryam, kembalilah. Pulang saja ke rumahmu, karena sudah waktunya Anda bersalin. Kembalilah Maryam pulang ke kampung halamannya. Pulang dia dengan dibimbing oleh malaikat Israel. Sampai di rumah, dua orang suami istri yang menjaga persalinan Maryam, Ananias dan Safira. Saya bukan Kristen, tapi saya hafal istilah nama-nama mereka. Pendeta Kristen pun gak hafal. Saya hafal, tahu persis. Sampai rumahnya Isa dilahirkan, saya tahu. Di Bait Lam, rumah roti, atau kita sebut dalam bahasa orang awam, Bethlehem. Tadi saya baca di pagar gereja itu, di Angkatan Laut. Kita pergi sama-sama ke Bethlehem. Bethlehem mana? Bethlehem mana? Kamu dianggap kafir di sana. Itu. Ya, beda dengan kita. Orang berselisih. Orang bertanya, Ustadz, ini ada keturunan habaib, ini bukan. Bagaimana menurut Ustadz? Ustadz ikut Wali Songo atau habaib? Saya bilang begini, jawabannya, there is a big picture on the back. Ya, kamu orang Islam, tapi tidak tahu menjaga rahasia sesama Muslim. Bagaimana doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Allah, lindungilah Nabi Muhammad, anak cucu dan para sahabat. Ada enggak para habaib? Ada enggak anak cucu? Kenapa sekarang baru ribut? Ya, 500 tahun kita bergulat, Islam menang. Islam dimuliakan karena persatuan antara Wali Songo dan Ba'alawi. Kalian sendiri yang bangun Islam, kalian yang hancurkan. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Tidak tahu menjaga rahasia. Ini permainan siapa? There is a big picture on the back. Ada gambar besar di belakang sana untuk menenggelamkan, menghancurkan Islam Indonesia. Supaya tidak muncul. Karena tidak ada Islam yang paling baik, Islam yang paling santun, Islam yang paling toleran, Islam yang paling berdedikasi, dan Islam yang paling berkompeten kecuali Islam Indonesia.
Saya baru pulang dari Malaysia. Bulan lalu saya baru pulang di Malaysia. Saya tidur di rumahnya Datuk Yahya. Sama nama dengan saya. Beliau tokoh besar di Malaysia. Anwar Ibrahim pun dimaki-maki sama beliau. Karena kawan. Mereka dekatan rumah. Rumahnya besar sekali. Dia bilang, Mr. Yahya, nanti malam tidur di rumah saya. Ratusan kamarnya. Tidur di mana saya, Datuk? Ada kamar yang saya nanti bawa Pak Yahya tidur di tempat saya. Ustadz Yahya tidur. Ustadz tidur di tempat Presiden Ustadz tidur. Presiden mana, Datuk? Soekarno? Bukan. Soeharto? Bukan. SBY? Bukan. Habibie? Bukan. Susilo Bambang Yudhoyono? Bukan. Presiden yang sekarang. Presiden jujur, presiden sederhana, presiden yang paling santun, namanya Joko Widodo. Datuk salah. Was wrong, mistakes. Itu presiden paling rusak di Indonesia. Gara-gara dia, kita menderita sampai hari ini 10 tahun. Dan kami para ustadz ditangkap tanpa kasus pidana. Ya? Jadi Datuk salah. Orang Malaysia begini dekat. Tidak tahu kalau presiden kita ini rusak. Ini Mulyono ini. Iya, saya tidak tahu musola ini pro Jokowi atau tidak, tapi ini kebenaran. Tidak peduli. Tidak peduli. Kalau kebenaran, katakan. Katakan, jangan di karang-karang cerita. Saya bilang Datuk sudah salah. Masa Mr. Yahya? Telepon dia, nanti saya bicara. Ada nomor HP-nya? Ada. Silakan telepon, nanti saya bicara dia. Saya di sana tanggal 11 sampai tanggal 15 Oktober. 5 hari lagi Jokowi itu sudah mau turun. Sekarang dia berikan tongkat estafet itu kepada anaknya. Ini Fufu Fafa ini. Ini Gibran. Pidato tidak mempunyai konteks dan teks yang baik. Sudah ketahuan dari awal. Cara memegang mic di tangan kiri. Tidak pernah latihan leadership. Sudah ketahuan. Jadi kalau orang protes ijazah palsu, bukan cuma palsu, memang bukan sarjana. Dari tutur katanya, menggunakan grimernya pun, sudah kami ragu dari awal. Biar bagaimanapun pemimpin itu kalau pernah duduk di bangku kuliah, bertatap muka dalam indeks prestasi kumulatif, pasti punya kemampuan leader. Punya kemampuan kepemimpinan. Tapi ini memang tak punya apa-apa. Nah kesempatan, Luhut Binsar Panjaitan, ini bajingan-bajingan semua yang menungganginya. Termasuk juga Prabowo yang menunggangi. Sekarang kita lihat bagaimana realita bangsa kita ini. Jangan kita cuma pikir, oh kita aman-aman saja. Negara Malaysia sana tidak tahu bagaimana struktur pemerintahan kita di Indonesia. Dan Jokowi itu dianggap baik sekali. Rendah hati, sepatunya murah, bajunya murah. Betul. Tapi haus kekuasaannya luar biasa. Sampai sekarang tidak mau lari dari apa ini? Apa namanya? Kamera. Mau muncul terus. Mau muncul terus. Ya kita doakan Pak Prabowo. Pak Prabowo hati-hatilah. Bapak, karena kalau tidak Bapak akan tergelincir. Ini manusia jago sekali ini. Bagaimana cara menghindar. Dan orang-orangnya banyak di sekitar kita ini. Ya, orang-orangnya banyak. Dulu ada ustadz-ustadz yang setia dengan kita. Sama-sama. Sekarang sudah ikut dengan mereka. Sudah bela-bela itu. Sampai jadi pembohong. Itu siapa? Hasan, Haikal. Itu. Itu lidah ular semua itu. Hanya karena fulus. Bangga mereka. Satu sudah menyerah. Menghina-hina tukang es teh itu. Itu. Dasar kompetensi daripada keilmuan seorang ulama adalah bi'ilmi ulama'i, bi'adlil umaro, bisyakawatil akhniya, bidawatil fuqara'i. Jadi dasar keilmuan seorang ulama itu ilmu. Kalau tidak punya kompetensi, tidak berilmu, berarti bukan ulama. Kalau saya sudahlah, jangan dianggap ustadz, bukan ulama. Saya hanya diangkat Allah dari lumpur kafir, lumpur musyrik, ditempatkan ke dalam hidayah
Islam. Dan begitu dalam Islam, konsisten. Ya Allah, Engkau berikan hidayahmu. Dan saya menemukan kebenaran Islam ini sebagai pegangan hidup mati kami sekeluarga. Satu saja, berikan saya umur panjang, kutegakkan agamamu. Kalau 1000 orang yang berjuang atas namamu sebagai mujahid, maka di dalamnya ada saya. Kalau tinggal 100, aku pun masih ada. Tinggal 10, aku masih ada. Tinggal 1, akulah orangnya. Sekarang sudah terbukti kan? Sekarang sudah terbukti. Tumbang satu persatu, tidak ada lagi yang muncul yang keras. Semua dilembutkan. Semua bila perlu dirangkul. Demi menjaga NKRI. Demi menjaga keutuhan, toleransi antar umat beragama. Ibu bapak tidak tahu taktik. Walan tardo ankal yahud. Wala nasro hatta tatabia milatahum. Kafir-kafir ini bermain di bawah tanah. Mereka bergerak bagaimana orang Islam itu. Kaum grassroots. Orang-orang yang tinggal di pinggiran. Daerah-daerah yang terisolasi. Supaya mereka bisa murtad. Kalau kita di Keranggan sini sulit untuk dimurtadkan. Tapi contoh yang terjadi di Makassar itu. Mulai dari rumah makan, hotel-hotel semua. Merry Christmas and Happy New Year. Aduh, jadi seperti Manado ini. Manado pun tidak begitu sekarang. Periksa aja di Google. Persentase umat Islam di Manado 62%. Begitu. Islamkan yang kafir, kokohkan iman saudara Muslim. Dulu saya masuk Islam, Manado itu cuma 0,18%. Sekarang persentase umat Islam di Manado 62%. Hampir tiap hari orang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tertarik dengan ajaran agama ini. Cuma persoalannya inilah. Kadangkala sesama ulama saling menggigit, saling berkelahi. Orang tanya, Ustadz di kubu Ba'alawi atau di kubu Wali Songo? Ya, saya jawabannya bijak. Saya di kubu Ba'alawi. Karena itu adalah keturunan Nabi. Dan saya juga ada di kubu para ulama. Innal ulama warasatul anbiya. Tapi saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Saya tidak ada dalam kubunya Imaduddin. Kalau orang bilang Habib Bahar Smith kelakuannya begitu, memang kelakuannya begitu karena dia lahir di Manado. Dia besar di Manado. Kalau dia lahir dan tumbuh di Jawa, insya Allah karakternya cooling down. Karakternya pasti tenang. Tapi karena dia tumbuh lahir dan dibesarkan di Manado, maka karakternya seperti orang Manado. Itu Bahar Smith. Habib Bahar Smith. Saya sudah remaja, dia masih anak kecil. Rambutnya memang selalu panjang begitu. Jadi orang mencari tahu, mencari kelemahan Bahar Smith. Ketika dia melakukan hal-hal negatif, Habib Rizik Syihab yang dibawa kemana-mana. Yang dilempar kemana-mana. Ibu bapak tahu, terakhir kami satu penjara. Penjara kami bukan di atas tanah, di bawah tanah. Bareskrim Mabes Polri. Sampai penyakit yang tidak pernah saya derita. 2022 saya keluar dari penjara. Penyakit itu nggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dokter bilang pembengkakan jantung. Dokter bilang lambung. Macam-macam penyakit. Saya bertahan sampai hari ini, ibu bapak. Belum lagi kawan-kawan saya yang tewas di dalam penjara. Di dalam penjara itu tidak ada ventilasi. Hanya kipas angin. Kalau kipas angin mati, lampu mati, sulit kita bernafas. Penjara di bawah tanah. Bersama dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Dari semua tahanan yang sakit, hanya Habib Rizik yang nggak pernah sakit. Ini. Jaga persatuan ini. Kenapa sama-sama orang Islam saling menjelekkan? Apa untungnya? Apa manfaatnya bagi umat? Umat jadi bingung. Banyak jamaah yang bertanya, Ustadz,
Tolong bicarakan. Setiap ceramah sampaikan itu, Ustaz. Ustaz di pihak mana? Saya tidak ada di pihak manapun. Saya bela Ba'alawi, saya bela Wali Songo. Ba'alawi adalah keturunan Nabi dan Wali Songo adalah pewaris dari para nabi. Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Jadi saya tidak mungkin tidak beriman kepada anak cucu nabi, zuriat nabi, dan tidak beriman kepada para ulama. Saya hormat, saya respect, saya takzim kepada mereka. Yang saya tidak hormat, yang saya tidak takzim itu tuh Imaduddin itu. Dia yang bikin kasus. Bukan main dosanya nanti itu. Saya juga berteman sama Haji Roma Irama. Tapi dengan kejadian begini, saya diundang. Satu waktu saya diundang, wallahi, saya sampai viral di YouTube. Undang Ustadz Yahya Waloni. Waktu sebelum ceramah, saya nggak tahu kalau saya diundang ceramah, Pak Haji. Di warung di belakang, saya di-input terus di kuping. Ustadz mesti begini, kita mesti jujur bicara soal begini, begitu, begini. Mana saya tahu? Orang saya dari kafir. Dan saya tahu, jangankan Habib Rizik dan Nabi Muhammad. Ya, sekali lagi. Jangankan Habib Rizik dan Nabi Muhammad. Panggil orang Arab yang sudah lahir di Indonesia. Ibunya Jawa, bapaknya orang Arab. Ya, dan kemudian periksa gen dengan orang Yahudi. Periksa gennya. Sama enggak dari keturunan Ibrahim? Ini kok langsung periksa gennya Rasul? Dari Ibrahim dulu. Bu, berapa bini Ibrahim? Berapa bini Ibrahim? Sampai ada istilah Hebrew. Hebrew itu menyeberang sungai. Delta Mesir. Mereka mau ke Mesir dari Babilonia. Kota pertama kali yang menjadi kota metropolitan di dunia sebelum ada Amerika, Eropa adalah Babilonia. Nah, Babilonia ini adalah tempat di mana perampokan sering terjadi oleh bapaknya Ibrahim. Bapaknya Ibrahim ini perampok besar. Termasuk gurunya Imam Syafi'i. Fudail bin Iyad. Mantan perampok, mantan pencuri, dan lain sebagainya. Mereka menyeberang sungai Delta Mesir. Sampai di Mesir bertemu perempuan namanya Siti Hajar. Lahirlah anak pertama bernama Ismail. Kebetulan Sarah ini mandul. Ketika malaikat akan menghancurkan Sodom and Gomora, malaikat bilang kepada Ibrahim, kamu sudah tua sekali. Istrimu juga sudah tua sekali. Tapi istrimu sakit hati sekarang. Insya Allah tahun depan anaknya akan lahir. Namakan dia Ishak. Lahirlah, tapi ini Ismail sudah lahir. Hati terbakar sebagai seorang madu. Istri tua. Melihat Allahu Akbar, ini istri muda cepat sekali melahirkan anak. Mau lari tak boleh dari panggilan Allah. Tapi memang cantik perempuan Sarah ini. Perempuan dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu Irak. Lahirlah. Kemudian namanya Ismail. 13 tahun kemudian lahir perempuan. Sarah punya anak bernama Ishak. Disunat adalah Ismail. Disembelih, dijadikan sebagai ujian adalah Ismail. Di kitab Kristen, Ismail lebih dulu lahir, lebih dulu disunat, dan dikatakan Ishak. Dia sendiri yang menuliskan bahwa yang lebih dulu lahir adalah Nabi Ismail. Tapi yang dibaptis, yang disunat adalah Ishak. Nah, ini kitab gila, kitab tidak masuk akal. Makanya saya perlihatkan kepada hakim di pengadilan. Hakim tanya kepada pendeta-pendeta ini, coba tolong luruskan dulu ini. Coba tolong luruskan. Ya, sudah jelas-jelas bahwa yang lahir pertama anaknya bernama Ismail. Tapi menurut Kristen anak yang tunggal adalah Ishak, jauh belum lahir. Nah, ini cerita gila semua, tidak kontekstual, tidak sistematik, tidak masuk Tale plus superstition becomes nonsense.
Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Nggak bisa dipercaya itu. Palsu semua. Dan saya punya data tentang kepalsuan Bible itu. Saya perlihatkan di depan pengadilan. Bebas saya. Lahirlah anak ini. Kemudian disunat. Disunat dengan Ibrahim. Lalu saya mau tanya ibu. Kalau ibunya 2, bapaknya 1. Ismail dan Ishak ini anak tiri atau anak kandung? Sekali lagi, anak tiri atau anak kandung? Kandung, karena dari 1 bapak, kecuali bapaknya 11, ibunya 1, berarti anak buangan. Tapi di Islam pun tak boleh. Tak ada anak haram. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada agreement, ada perjanjian. Itu adalah milik Allah. Kafir di luar sana, ibu-ibu umur 120 hari kandungannya, tanya dia, you punya kandungan umur berapa Maria? Kalau Islam Maria Magdalena. Oh, usia saya 4 bulan kata dokter. 4 kali 3, 120. Berarti sudah terjadi agreement. Allah sudah datang. Ruh sudah bicara kepada janin ini. Hei Yahya Waloni, kamu adalah ciptaan kami. Kami adalah penciptamu. Lalu saya dari dalam rahim, ibu saya menjawab, Kolubala, kami akan menyembahmu. Sekarang pertanyaannya, waktu saya masuk Islam, pindah agama atau kembali? Pindah agama atau kembali? Kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Karena dari kandungan, saya sudah mengatakan, Kolubala. Jadi tidak ada orang yang pindah agama. Kecuali dari Islam pindah ke Kristen, itu betul-betul bajingan Makanya kalau orang dapat hidayah jangan panggil mu'alaf. Mu'alaf itu nggak konsisten. 1 hari ini beriman, besok sudah kafir lagi. Itu mu'alaf kadang-kadang bikin malu itu. Saya tidak pernah kalau ada panitia bilang, Ustadz Yahya ini mu'alaf. Pasti saya hajar tuh panitia itu. Saya bukan mu'alaf, tidak ada konteks mu'alaf. Mayyakhdilau fahuwal muhtadin wa mayyudlil faulaika humul khasirun. Jadi tidak ada mu'alaf, yang ada muhtadin. Muhtadin orang yang mendapat petunjuk, hidayah. Murtadin orang yang keluar, ro dan ha. Muhtadin mendapat petunjuk, yang keluar dari petunjuk adalah contohnya Taipudin di Amerika itu. Itu. Jadi sudah jelas ya. Saya dan istri anak bukan pindah agama. Our family never can put our belief but coming back to the truth. Tapi pulang pada kebenaran. Jadi bukan pindah agama, kembali pada kebenaran. Oh, orang kafir sakit hati sekali. Dan kalau sudah pindah, kalau sudah tersusun kehidupan keluarga Islami dengan baik, ajarkan anak istri kita untuk beriman kepada Allah. Belajar Quran, belajar hadis sebaik-baik mungkin agar Allah tambahkan hidayah itu dengan ketakwaan. Ini yang kami lakukan satu keluarga. Alhamdulillah sampai hari ini kami tetap konsisten menegakkan Islam walau dalam kondisi kehidupan kami yang kurang sehat. Ya, ini tadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah menunggu lama. Saya tadi malam, tengah malam baru bisa tidur. Karena pesawat kami ditunda berapa kali. Insya Allah di bulan Ramadan yang sudah semakin dekat, beberapa bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan umur kita, dan kita diberi rahmat untuk memasuki bulan suci Ramadan sampai pada hari yang fitrah. Insya Allah kami akan datang Pak Haji kalau di sini melaksanakan sholat taraweh, ya kasih tahu saja, Ustadz kita taraweh di sini. Insya Allah kami bisa ikut bersama, ya sambil memberikan, karena kebanyakan banyak orang yang belum tahu kapan Injil diturunkan. Ramadan pertama itu kitab apa yang Allah turunkan setelah 700 tahun
apa yang diturunkan sampai kepada kitab yang namanya Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Furqan, penyempurna antara hak dan batil. Itu belum banyak yang tahu rahasia diturunkannya kitab-kitab samawi. Jadi semua kitab termasuk Injil Isa alaihissalam diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Malam ke-18 Ramadan. Jadi malam ke-18 Ramadan itulah Allah turunkan kepada Isa Injil. Semua firman Allah diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang panas. Diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Menahan lapar, menahan haus, dan menerima daripada panggilan berita ini. Dan orang kafir yang tidak beriman pun mendapat berkah dari saum kita, dari puasa kita. Kalau ibu bapak bertanya, Ustadz, adakah orang kafir puasa? Oh ya. Bahkan ada gereja yang setiap hari Sabtu, dia harus puasa. Namanya Adventis. Adventis itu bahasa Ibraninya, Advent itu menanti. Jadi mereka sampai hari ini belum percaya Al-Masih itu sudah datang. Maka dikasih nama Adventis, gereja penantian. Padahal mereka tidak tahu bahwa Isa Al-Masih sudah pernah datang. Pernah datang dan tinggal di Gunung Libanon. Ibunya meninggal di Gunung Libanon, sementara Al-Masih diraibkan oleh Allah. Ya, disunyikan oleh Allah, digaibkan oleh Allah. Sampai sekarang mereka perselisihkan dan mengatakan Isa Al-Masih mati tersalib. Pertanyaannya sederhana. Kalau betul Isa tersalib, tersalibnya di mana? Di mana kata pendeta-pendeta, kata orang Kristen? Di Golgota. Golgota itu artinya tempat eksekusi mati tentara Romawi. Orang-orang yang pelanggaran kasusnya sudah residivus, sudah berulang-ulang kali melakukan tindakan pidana, itu harus disalib. Nah, tempatnya di mana? Golgota. Golgota itu bahasa Ibraninya Bukit Tengkorak. Karena semua mati jadi tengkorak di situ. Dan katanya Al-Masih disalib di situ. Pertanyaannya simple logic. Kalau betul Isa Al-Masih tersalib di situ dan tanah terbelah dua, orang mati bangkit kembali menurut berarti yang percaya dan beragama Kristen pertama kali adalah orang Yahudi agamanya apa sekarang? Yudaisme, kitabnya Talmud, dan tidak percaya kepada Nabi Isa. Mereka akan percaya Nabi Isa kalau Nabi Isa dari keturunan mereka akan percaya Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ishak. Tapi sayang seribu sayang, Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail. Itu yang mereka tolak. Cuman syafaat yang ada pada Nabi Muhammad selalu mereka harapkan. Hikoman takim dekholama Muhammadin. Kami harapkan selalu wahai Muhammad, syafaatmu Muhammad, syafaatmu Muhammad, syafaatmu. Jadi mereka menunggu syafaat Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti ibu bapak lihat di YouTube, orang Yahudi menyebut nama Nabi Muhammad di tembok ratapan. Ikomantakim. Kami menunggu syafaat yang dari engkau Muhammad. Karena mereka juga tidak mau masuk neraka. Mereka ingin masuk surga, tapi tak bisa. Surga itu adalah hak prerogatif Allah yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang akan masuk ke dalam surga. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silakan Pak Haji, kita dialog sambil saya mau rasa ini kopi ini manis atau tidak. Tafadhol.
Terima kasih pada Almarhum Ustaz atas penyampaiannya, sungguh sangat menarik dan ini sebuah pencerahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita terus meningkatkan iman kita, tahu kita bahwa ini adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa ditolak. Kita jaga masing-masing doa kita, bukan kesudumu. Wa ahlikum nar. Insya Allah kita mengambil makna apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz tadi. Barangkali ada yang mau bertanya. Satu, dua, empat. Kalau ada berbuatnya ada ya. Jadi pertama pihak bapak satu lah. Ya. Dari pihak ibu. Ya. Itu pertanyaan dulu ya. Ini Ya. saya catat. Ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ji. Ya. Kurang dengar Pak Ji. Mengapa Ah, orang yang saya tahu orang yang di Inggris itu orang Ambon sampai hujan itu membela Israel. Mereka sudah coba membela. Padahal mereka tidak tahu bahwa mereka itu tidak ada. iya. Baik. Oh ya. Baik. Baik. Saya akan jawab. Mengapa orang-orang Kristen itu membela Israel? Termasuk yang di televisi yang Monik itu kan, Yahudi PC itu. Jadi sebenarnya mereka itu begini Pak Haji. Mereka itu nggak dikenal. Rabi-rabi Yahudi pun benci sama mereka itu. Kalau nggak percaya lihat aja fakta yang ada di Android. Orang Yahudi nggak ada berteman sama orang Kristen. Dia berteman kecuali membangun relasi bisnis. Relasi bisnis. Tapi kalau dalam konteks religius, enggak. Yahudi itu tersembunyi ibadahnya. Yahudi itu sangat secret sekali dalam soal keyakinan mereka. Dan orang Kristen itu hanya menutupi seolah-olah mereka ini adalah pembela Yahudi. Dan sebenarnya orang Yahudi tidak tahu malu. Orang Yahudi sudah maki-maki, orang Yahudi sudah ludah-ludahi. Tapi bahkan orang Yahudi sudah bunuh. Banyak juga Kristen mati di tangan IDF itu. Israel Defense Forces, tentara Israel. Dan kita mesti tahu juga. Begitu juga orang Islam. Banyak juga yang mati. Karena 30% tentara Israel itu bukan semua Yudaism. Ada juga 30% beragama Islam. Itu yang disebut dengan golongan munafik. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafik waqlus alaihim wa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi itu golongan munafik. Nah itu banyak sehingga Palestina ini sulit untuk merdeka. Prabowo sudah mengatakan kita di golongan G8 ini jangan keluar. Terus berjuang sampai kemerdekaan Palestina. Jadi orang-orang timur sana itu, Pak Haji, pertama keterbatasan bahkan buta pengetahuan. Dan yang kedua, memang sengaja dipompa-pompa gereja. Seolah-olah dalam Bible itu, orang Kristen itu dicangkok ke dalam pohon Yahudi. Dicangkok ke dalam pohon Yahudi. Tapi pendetanya maki-maki Yahudi kalau pidato. Itu dia. Jadi sebenarnya orang-orang ini Yahudi membangun politik dunia, tapi dia sendiri tidak beragama Kristen. Betapa bodoh orang Kristen ini. Itu jawabannya. Ya, jangankan. Coba kalau ada pendeta duduk dengan rabi Yahudi. Saya mau minta fotonya satu aja. Kalau ada berarti saya pembohong. Karena bersentuhan begini aja, saya sudah jelaskan tadi. Soal toharo, Bapak belum pernah ketemu rabi-rabi Yahudi yang pakai mixkel putih di kepala. Itu tidak bisa sembarang orang dia ketemu. Bahkan Benyamin Netanyahu pun dianggap iblis. Itu. Mereka hanya diam di mixapel. Mereka hanya diam di sinagoga. Itu. Dan tidak semua orang dia ketemu. Jadi apalagi dengan Kristen dianggap najis. Dia suka bertemu kalau dengan orang Islam. Seperti Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu kan Yahudi asli. Imam besar yang ada di Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi kalau orang mau lihat penjara setan, ya di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bukan cuma satu lapis, ada 4 lapis. Sampai ke penjara setan di bawah, lapis keempat itu, ada step 4 langkah itu. Nanti sudah di bawah seperti air kita. Padahal tidak ada air.
Yang bimbing kita pun gate-nya itu cuma 1 senter, senter kecil. Senter itu nggak boleh senter ke samping, nggak boleh senter ke kanan. Kita cuma pegang gamisnya. Nah setelah balik, bukan dia jadi gate. Kita yang di belakang jadi gate. Dia ke depan, dia ke belakang, kami yang jadi gate. Bolak-balik saja. Satu syaratnya, kata IDF, agama apapun yang masuk ke dalam penjara setan itu harus menguasai, harus hafal suratul Fatihah. Karena kalau sudah turun ke bawah, pasti tidak boleh membalik. Nanti kalau sudah di bawah, baunya busuk di lantai keempat. Busuk, dan dari ruangan itu orang menangis, orang tertawa. Itulah mungkin neraka. Insya Allah saya pernah sampai ke sana, tapi bukan sudah Islam, waktu saya masih kafir. Ya, saya ngomong dengan Datuk Yahya di Malaysia, kebetulan dia pernah sampai ke situ. Dan dia sekarang pemegang kunci Ka'bah. Itu, Datuk Yahya itu. Tiap tahun dia ke Mekah. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Jadi itu Pak, jadi bodoh karena bodoh. Kadang-kala dia pakai tato salib, pakai kalung. Dia tidak tahu itu aksesoris. Ya, silakan lagi, silakan. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal ini temanya memperkuat tauhid dan kultur Islam. Ya. Ini bukti. Ya. Ada orang Kristen kembali masuk Islam. Tadi Pak Ustaz bilang Ya. kembali masuk Islam. Karena kebenaran Al-Quran. Ya. Kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. ada sebaliknya. Iya. Umat Islam masuk Kristen. Murtad. Ya. Apakah dia bodoh? Ataukah dia ekonomi susah? Iya. Bagaimana ini ukuran Islamiyah kita? Kalau ada umat Islam seperti itu, Iya. karena tauhid adalah fundamentalnya akidah. Iya. Bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Baik. Tadi saya sudah jelaskan, Pak Haji. Saya sudah jelaskan. Kalau orang Islam murtad, saya jawab dulu ya. Saya selesaikan. Beliau bertanya, ada orang masuk Islam, kebanyakan yang masuk Islam itu argumentasinya cukup jelas. Argumentasinya sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Selalu mempunyai referensi Quran atau hadis. Dan mereka dari kotor menjadi bersih. Itu orang dari kafir masuk Islam. Dari kotor jadi bersih. Jangan dulu lihat konteks teorinya dulu. Tapi secara fisik, orang ini jadi bersih. Satu, contoh saya. Saya umur 36 tahun masuk Islam. Waktu itu saya ketua sekolah tinggi teologi Calvinis. Saya pemimpin gereja dan di bidang akademik. Saya mempendetakan para pendeta. Omong kosong semua itu mereka fitnah saya. Ini buktinya ada. Ini saya mewisudahkan para pendeta. Dokumen saya jelas. Maka saya bebas di pengadilan. Saya tunggu tuh Esra Soro itu hadir di pengadilan. Nah, ini orang Kristen ini, kalau dia masuk Islam, berarti dia sudah lama pelajari Al-Quran. Cuma satu, dia tidak berani meninggalkan keluarganya. Tapi kalau hidayah Allah sudah diberikan di dalam dada, laqad kafara allazina qalu innallaha masihu ibnu Maryam. Kalau orang sudah sadar betul, laqad kafara allazina. Ya, ketika Allah turunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan dan Allah wallahu yahdi may yasya'u ila siratim mustaqim. Lalu Allah kasih hidayah. Berarti dia sudah pelajari Al-Quran. Beda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad cuma dua tadi saya bilang persoalannya. Kalau bukan ini tumpul, perutnya kosong. Coba tanya orang-orang murtad itu. Dia tahu bahwa murtad itu salah. Tapi karena sudah terbiasa tidak sholat 5 waktu. Sudah biasa meremehkan ibadah-ibadah. Jadi dia anggap sudah biasa. Dan dia tidak tahu bahwa itu hukuman. Dia tidak tahu itu hukuman. Hukumannya bukan sekarang, insya Allah nanti. Ya. Dan saya bukan mengatakan Kristen salah, Islam benar, tapi saya orang lama di sana. 16 tahun saya di atas mimbar gereja tiap. Apa kemewahan yang tidak saya rasakan di Kristen itu? Semua lengkap. Ketika di Islam malah secara ekonomi payah.
Tapi kami tidak mundur. Kami tidak mundur. Karena kami tahu, no pain, no gain. Tidak ada sukses tanpa penderitaan. Dan kalau you mau menderita, karena kebenaran, nggak jadi masalah. Insya Allah. Bukan itu yang menjadi tujuan kami masuk Islam. Jadi persoalannya, orang yang keluar dari Islam bukan tidak tahu. Sekali lagi Pak, orang yang keluar dari Islam bukan tidak tahu. Dia tahu, tapi dia tidak tahan. Makanya Allah selalu ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Innallaha ma'a sabirin. Kuncinya adalah nasta'inu bisobri wa sholati. Innallaha ma'a sabirin. Kita kaya, kita miskin, tetap besok kita mau mati. Itu Ciputra. Semua komplek ini dia yang bangun. Mati juga dia. Di mana sekarang dia Ustadz? Di neraka. Karena dia kafir. Begitu. Allahu Akbar. Tapi kita yang meninggal, Masya Allah. Ya. Kita yang meninggal, ikra kitabaka apa? Bin nafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu yang menjadi penghisap atas perbuatan. Modal kita cuma dua, iman dan amal soleh. Dari jarak jauh, malaikat sudah bilang, Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi engkau, wahai orang-orang yang sabar. Bima sabartum. Orang-orang Islam yang sabar. Beriman di dunia, tidak murtad. Nah itu. Jadi cuma iman saja. Waktu datang sholat, kita sholat. Mau pakai kunut boleh. Tidak pakai kunut boleh. Nggak usah ribut. Yang tidak sah sholat itu suka-suka ribut. Suka berkelahi masalah nasab. Itu mereka cuma ngaku kiai. Tapi mereka punya mulut busuk semua itu. Berkelahi kemana-mana. Sok jago semua. Ya, Habib Bahar Smith seperti jago berkelahi. Saya ini simpai Aikido. Coba saja kalau cuma 2-3 kafir, saya tidak berani ganggu saya. Pernah saya hajar di kapal feri, 4 makan bubur, makan kopi pahit memang. Kemana-mana saya sendiri cuma dengan bini anak. Tidak berani mereka ganggu. Walaupun sudah sakit-sakit begini. Nah ini orang-orang ini mau ajak berkelahi bukan dengan kafir, sama-sama Muslim. Muslim itu berkasih sayang, saling melindungi, saling menjaga. Allahu Akbar. Jadi itu yang saya bilang, bahwa orang yang murtad, sekali lagi Pak Haji, bukan tidak paham. Dia paham, tapi dia lebih mencintai dunia. Saya kira itu. Rugi dia. Dan Allah tidak rugi. Qad aflahal mu'minun allazina hum fis sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi muridun wallazina hum fil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Semua dilengkapkan Allah. Nah, jadi kita termasuk saya beruntung mendapatkan Islam. Saya orang Manado, susah orang Manado. Itu satu yang tidak masuk Islam. Itu kafir Rocky Gerung itu. Orang bilang, Ustadz kapan dia masuk Islam? Tak usah dia masuk Islam. Pertama dia pintar, dia tidak usah masuk Islam. Ya, yang kedua, insya Allah mungkin nanti satu waktu sudah terkapar, dia sudah tidak bisa bicara, sudah diranjang, baru dia akan sadar. Pak Haji tahu, dia sudah tahu Islam benar itu. Karena kita sama-sama berkeraunnya filsafat, doktor filsafat. Jadi sama kemampuan kami. Ya, dia sudah tahu Islam itu benar. Cuma untuk mendapatkan hidayah tidak mudah. Mahal itu. Nah, ini kita harus bersyukur kita masih beragama Islam. Itu aja Pak Haji. Siapa lagi tanya? Ibu-ibu. Silakan. Berdiri Bu. Ya, berdiri Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Toleransi dan toleransi. Dan kenapa toleransi itu selalu didengung-dengungkan pada bulan-bulan Desember Januari. Baik. Sementara kita tahu yang lebih didengungkan adalah toleransi antara umat beragama.
Ya, Sementara toleransi antar umat sendiri ya, itu tidak pernah ketemu. ya, Yang ingin saya tanyakan adalah apanya yang salah? Karena saya lihat pihak-pihak yang alhamdulillah yang atau yang memberikan masukan. Kenapa selalu ada intoleransi antar umat? ya internal Muslim. Ya, terima kasih. Baik. Saya tanyakan apa yang salah? Iya. Baik. Baik. Terkait dengan kata toleransi. Toleransi itu kata ibu bahwa yang ibu tahu toleransi antar umat beragama. Umat beragama dalam tanda petik quote and quote konteksnya adalah beda agama. Tapi yang terjadi adalah justru sama-sama Islam, sama-sama Muslim. Itu tadi saya bilang, ada gambar besar di belakang kita. There is a big picture on the back. Bagaimana caranya menghancurkan, menenggelamkan Islam yang besar ini supaya tenggelam bersama-sama dengan zaman ini. Itu. Tapi walaupun mereka dengan kekuatan begitu, sulit. Karena tidak ada Islam yang lebih baik kecuali Indonesia. Nah, cuma persoalannya, ibu mesti tahu bahwa generasi pendakwah sekarang ini dengan generasi-generasi dulu, bahkan para kiai-kiai dulu, beda. Tadi saya bilang dua karakter pendakwah sekarang, penjilat dan pengecut. Di mana ada penguasa, di mana ada pejabat, di situ dia ngekor. Puji pejabat, biar tukang pancuri uang rakyat, dia puji. Itu dia. Nah, kalau kami lebih baik mati daripada begitu. Iya, kalau saya dari dulu enggak ada watak begitu. Kalau salah saya sikat, saya tidak peduli. Gitu. Nah, itu. Jadi saya tidak ada human interest, tidak ada kepentingan manusia dalam berdakwah. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala interest dan Nabi. Jadi kalau pendakwah menetapkan satu keyakinan di atas pengakuan tauhid yang kuat, benteng tauhidnya kuat, dia tidak akan bicara soal lain kecuali bicara tentang satu, ukhuwah, dan yang kedua menjaga persatuan. Coba lihat NU dan Muhammadiyah. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun bahkan mereka hidup berdampingan. Tapi datanglah kelompok-kelompok Wahabi ini, ya, semua salah di mata kita. Kemudian susunan kemampuan orang-orang yang tidak kuat berpolitik, yang tidak punya jalan pikiran untuk bagaimana menata masyarakat secara kontekstual, akademik. Jadi dibuatlah toleransi perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi satu ciri utama. Ya, kita angkat minoritas biar yang mayoritas marah. Nah, ini Jokowi punya taktik. Tapi kita ambil sebagian yang dari mayoritas, ulamanya, Ma'ruf Amin. Dari situ pecah. Jadi tidak tahu dirinya seorang ulama juga membuat Islam ini hancur. Jujur, wallahi saya bukan malaikat. Tapi bukan main nanti Ma'ruf Amin akan tanggung itu. Bukan main. Nanti Ma'ruf Amin akan tanggung itu. Dia sendiri ulama, ya. Innal ulama, ya. Ibu mesti tahu, istatun yadkulun naroh bisitatin. Ada 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri. Penguasa sewenang-wenang. Yang kedua, wa ahlur rustaqi bil jahli. Orang kampung karena bodoh. Yang ketiga, wadahkinu bil kibri. Wa tujaharu bil hianati. Wal ulama'u bil hasad. Ulama yang dengki, yang iri. Hasad. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga toleransi yang kita harapkan tidak terjadi. Contoh, ini satu ini dipecat dari, mundur bukan pecat ya. Ini turunan ke-9 ini dari Kiai Iblis. Ini Miftah ini. Dari dulu saya sudah bilang, dia bukan kiai itu. Dia tukang jilat, dia penjilat. Ini dia bawa uang kemana-mana. Sombong sekali kalau ceramah. Dan saya sudah bisa lihat watak watak bajingan, preman. Watak preman dari rambut, dari cara dia ngomong, dari anggukan kepala. Karena saya belajar psikologi. Ya saya lihat dari anggukan kepala, sombong orang kampung, sombong orang kaya, dan sombong orang susah, beda jauh sekali, Bu. Saya juga tahu Jokowi bukan sarjana, dari cara dia menyeka keringat.
pakai wiskap, dia pakai siku. Nah ini, sebenarnya seorang leader itu, seorang pemimpin, ketika dia berkeringat, dia lepas kacamata, dia ambil tisu. Dan mic nggak pernah ke tangan kiri, selalu ke tangan kanan. Itu seorang yang terdidik secara leadership. Nah, yang kedua, pemimpin tidak pernah mencari pengikut, pengikut yang mengikut. Nah, inilah persoalannya. Bagaimana supaya banyak orang ikut, pengaruhi. Pecah di sana, pecah di sini, pecah di situ. Angkat ustadz-ustadznya, mana yang paling mayoritas di Pulau Jawa, itu yang diangkat. Contohnya Miftah itu diangkat jadi ustadz karena dia paling disukai oleh kelompok grassroots. Kemudian kebetulan di Jawa yang paling banyak orang suka dia adalah grassroots. Grassroots ini menguasai semua, hampir seluruh parlemen, bahkan threshold presidensial. Nah ini jadi secara voting menjadi kuat bagi seorang kandidat. Tapi secara imajinasi dan kualifikasi, kompetensi, kemampuan, kalkulasi, matematik Prabowo sudah tahu nih orang tidak berharga, artinya preman. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Tapi bagaimana supaya dapat, yang penting jadi presiden. Nah, ada satu kalimat saya tidak suka ke Prabowo. Saya yang pilih Gibran. Bukan Gibran punya mau. Nah, tadinya kita puji Prabowo ini, sudah berhasil. Terus saya bisa bayangkan, berarti nafsu Prabowo ini, yang penting jadi pemimpin. 2 kali kita perjuangkan Prabowo, sampai keluar masuk penjara. Ternyata wataknya, seorang jenderal, tidak bisa menjamin. Ya, tidak bisa menjamin. Karena itu kita mesti didik anak kita dari kecil, belajarlah jujur terhadap agama ini, dan jujur terhadap negara. Dari sekarang kita didik. Ya, sampai ada bilang, kita harus bikin surat sertifikasi pendakwah. Tidak bisa dong. Ini bukan Malaysia. Ini negara yang dikelilingi ribuan, ratusan ribu pulau. Tidak cocok bersertifikat. Sertifikat apa? Supaya katanya pendakwanya cinta terhadap nasionalisme, terhadap Indonesia, cinta kepada agama. Sudah, jangan diajar itu. Termasuk saya anak tentara loh, Bu. Sebelum pergi ke sekolah, angkat kaki kanan, tangan taruh di kepala, ucapkan Pancasila. Nggak salah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang berharap. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakil. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini semua kami hafal, baru pergi ke sekolah. Nah ini orang-orang ini, Miftah ini coba suruh hafal. Nah, ini turunan ke-9 ini. Turunan ke-9. Jadi, Ibu jangan pernah berharap kalau Prabowo masih betul-betul jadi kaki tangannya Jokowi, maka sama saja model negara ini. Justru yang ke depan, kita yang sakit. Kita yang susah. Percayalah. Kami ini pendakwah suka keliling. Baru tadi malam kami baru pulang dari Makassar. 1-2 hari kami akan ke Riau lagi. Percayalah, kami ini tukang keliling. Kami tahu persis kondisi jamaah. Namun, Ibu Bapak mesti sadari, di daerah-daerah beda dengan kita yang ada dekat kota Jakarta. Daerah-daerah itu tetap makmur dan diberkahi hidup mereka. Ini yang Indonesia tak boleh dirubah. Ya, biar Prabowo tak boleh mempengaruhi fundamental masyarakat Indonesia. Berdaulat, adil, makmur, sejahtera. Jadi di daerah-daerah itu nggak akan terpengaruh. Bukan Malaysia ini, Malaysia negara kecil. Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia setelah Amerika. Jadi sulit. Dan kami mudah-mudahan diberi kesehatan selalu di pihak yang benar. Saya berapa kali diundang untuk menghadiri ke tempat pelantikan Prabowo. Ustaz, saya kan pilih Anies kemarin. Begitu Anies gagal, tidak bisa jadi presiden, nah mencoba untuk maju jadi gubernur. Salah juga Anies, tidak boleh, gengsi. Kenapa juga maju sebagai gubernur? You punya satu makom yang sudah tinggi, juga adalah rivalnya Prabowo dan Ganjar Pranowo, bertarung secara rival presiden. Kenapa turun ke tingkat gubernur? Karena Anies tidak ngerti politik. Nah ini dia. Saya sedikit banyak tahu politik karena pernah hidup dengan bangsa biadab, Bani Israel. Jadi tahu persis kehidupan ini. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudaraku, kalau bertanya kapan akan rukun,
Tunggu aja Anies jadi presiden baru rukun. Lihat Jokowi peduli terhadap Islam, peduli. Prabowo tidak peduli. Prabowo sebelum dia ke luar negeri, saya sudah ada YouTube saya. Prabowo ini jarang dalam negeri, akan terus ke luar negeri. Betul kan? Nah, dan Jokowi, kenapa saya katakan peduli? Peduli bukan andil, peduli bukan bela orang beragama, tidak. Dia peduli untuk mengadu domba antar umat beragama. Nah, itu. Sama dengan ketiga Kristen pecah ini, Nicea Konstantinopel. Ya, Raja Konstantin masuk campur urusan agama, berdarah-darah Kristen itu. Berdarah-darah di Nicea Konsili Nicea. Ya, jadi begitu juga Jokowi. Dia masuk campur urusan agama, akhirnya umat Islam Kristen berkelahi, ya, Islam dengan Islam berkelahi. Jadi sulit, Bu. Satu-satunya harapan kita adalah dari musola kecil beginilah. Kalau kita sholat, imamnya pakai kunut, silakan. Imamnya tidak pakai kunut juga, silakan. Yang penting kita tetap sama-sama Muslim. Jangan saling menjustis. Saya kira itu saja, dan bersama-samalah kita untuk membangun ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan ada sedikit buku yang saya bawa. Bagi yang berminat untuk memilikinya, ada di mobil saya. Bagi ibu bapak yang ingin memilikinya, ya, boleh nanti kalau tidak ada duit nanti ditransfer.